teman-teman semua, selamat datang di Investigasi Warga Sipil. Dan pada kesempatan kali ini kita digemparkan oleh sebuah peristiwa yang mengejutkan dunia internasional, yang dimana Israel dan Palestina yang telah terjadi konflik selama bertahun-tahun menyatakan gencatan senjata. Ya, pada tanggal 19 Januari 2025 kita mendapatkan berita bahwasanya telah terjadi gencatan senjata antara pihak Zionis dan Hamas dengan beberapa agenda seperti pertukaran sandera dan relokasi warga Gaza. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa penyebab ini semua diberlakukan? Apa maksud dibalik semua ini? Apa motifnya? Apa latar belakangnya? Dan apa tujuannya? Dan yang terakhir, apa hubungannya dengan Indonesia? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sedikit penyelidikan yang telah kita lakukan. Dan untuk itu marilah kita mulai segmen investigasi warga sipil. Selamat menyaksikan. Teman-teman para investigator semua, pada 19 Januari 2024 telah dinyatakan secara resmi gencatan senjata antara kedua belah pihak, antara Zionis dan juga Hamas. Dan dengan beberapa agenda mereka, sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah dunia internasional telah berusaha melakukan situasi perdamaian, telah melakukan beberapa resolusi dan mengecam bahkan Israel untuk menarik beberapa pasukannya untuk memberikan sedikit nafas kepada Palestina, namun tak pernah diiyakannya. Namun pada saat sekarang ini terjadi gencatan senjata antara mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Untuk itu kita akan melihat beberapa agenda mereka. Yang pertama, agenda yang paling sangat mencurigakan adalah pertukaran sandera. Kenapa saya bilang ini sangat mencurigakan? Karena pertukaran sandera yang terjadi sangat tidak normal. Kenapa saya bilang aneh? Karena satu sandera yang dimiliki oleh Palestina akan ditukarkan dengan 30-50 sandera yang dimiliki oleh Israel, dan sungguh itu nominal yang sangat merugikan Israel. Ada apa gerangan? Kenapa ini semua bisa terjadi? Perlu teman-teman ketahui bahwasanya sandera yang diminta oleh Israel itu sebanyak 33 sandera yang akan ditukarkan dengan 900 sandera yang dimiliki oleh Israel. Itu saja warga Palestina, dan berbagai macam latar belakang di belakangnya. Apa ya gerangan? Kenapa bisa terjadi pertukaran yang sepertinya sangat merugikan Israel? Dan kenapa mereka mau? Kenapa sandera ini sangat tidak imbang jumlahnya? Apakah ada salah satu dari mereka nyawanya setara dengan 900 orang? Atau ada salah satu dari mereka merupakan saksi kunci untuk kemenangan mereka? Atau Hamas berhasil memukul mundur Israel dari garda terdepan? Atau bisa jadi ini sebuah langkah untuk rencana yang lebih besar ke depannya yang akan dilakukan oleh Zionis Israel. Teman-teman, kita akan melihat beberapa sandera yang telah dikonfirmasi untuk ditukarkan kepada Israel. Di antaranya ada 3 sandera yang akan ditukarkan dengan 30 orang warga Palestina. Yang pertama adalah Romi Gawen, usia 24 tahun, seorang mahasiswa relawan. Ya, dia ditangkap ketika sedang mengawasi wilayah perbatasan antara Israel dan Palestina. Tentu saja saat ini dia akan ditukarkan dengan 30 sandera. Yang kedua adalah Emily Damari, sebuah tenaga medis Israel yang tertangkap ketika sedang mengobati korban di wilayah perbatasan. Dan yang terakhir adalah Baron Steindraker, umur 31 tahun, dan dia merupakan seorang insinyur dan juga mantan prajurit militer Israel. Dari sejauh ini kita belum melihat adanya kejanggalan yang dimiliki oleh ketiga sandera ini, atau bisa jadi identitas mereka bukan identitas yang sebenarnya. Para warga sipil sekalian, wacana kedua dalam gencatan senjata ini adalah renovasi Gaza atau rekonstruksi kembali kota Gaza. Dan sangat aneh. Kenapa? Karena kota yang dulu mereka hancurkan porak-porandakan dengan sadar dan dengan sengaja, hari ini ingin mereka bangun kembali. Apakah itu benar-benar keinginan mereka? Apakah bangunan itu benar-benar untuk warga Gaza, atau itu hanyalah bangunan yang menandakan bahwa di sana telah berdiri sebuah negara bernama Israel? Dan tentu dengan akan direnovasinya kota Gaza, pasukan-pasukan Israel yang sejak 2023 menyerang Gaza ditarik.
setelah warga internasional mengecam untuk melakukan penarikan pasukan dan memberikan nafas sedikit kepada warga Palestina, tidak kunjung ditarik pasukannya. Namun hari ini terjadi penarikan pasukan, dan tentu saja yang terakhir adalah wacana relokasi. Relokasi yang dilakukan oleh Israel untuk warga Gaza memang diwacanakan bersifat sementara, mengatakan 2 juta penduduk Palestina akan direlokasi kepada beberapa negara sementara kota Gaza tersebut diperbaiki. Dan salah satu wacananya adalah diungsikan ke negara kita, Indonesia. Beberapa spekulasi telah bermunculan tentang alasan diberlakukannya gencatan senjata ini, dan salah satu yang paling terkuat adalah akibat dari kerugian ekonomi kebakaran LA. Ya, pada tanggal 7 Januari 2025 terjadi kebakaran yang sangat hebat di Los Angeles yang merugikan hingga 200 miliar US dollar. Dan bantuan yang diberikan kepada Israel oleh Amerika itu hanya sejumlah 22,7 miliar dolar. Ya, Amerika sendiri memang tidak menyatakan bahwasannya kerugian tersebut berimpak kepada penarikan pasukan dan gencatan senjata ini. Namun tidak bisa kita ungkiri karena waktunya sangat berdekatan, bisa jadi kerugian tersebut sangat berpengaruh terhadap gencatan senjata ini. Motif kedua yang memiliki spekulasi yang cukup kuat adalah adanya sandera penting. Ya, pertukaran sandera yang sangat tidak setara, 33 orang ditukar dengan lebih dari 900 sandera, itu memungkinkan bahwa salah satu dari mereka memiliki nyawa setara dengan 900 sandera tersebut, yang tidak menutup kemungkinan itu merupakan kunci kemenangan yang dimiliki oleh Israel. Motif terakhir adalah rekonstruksi dan relokasi warga Gaza. Sebuah kata yang sangat aneh diucapkan oleh pihak genosida itu sendiri. Ya, genosida itu sudah terjadi, lebih dari 45.000 nyawa melayang. Dan sekarang rumah-rumah mereka yang sudah rata dengan tanah seperti halnya kuburan yang tak memiliki batu cadas di atasnya. Mereka ingin bangun kembali. Ada apakah gerangan? Apakah proyek besar sudah dimulai? Atau mereka mendapatkan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa? Yang kedua adalah relokasi, teman-teman. Beberapa hari yang lalu Donald Trump mengatakan dalam pidatonya bahwasannya selama rekonstruksi ini terjadi di Palestina, maka warga Palestina sebanyak 2 juta orang akan direlokasi kepada beberapa negara, dan salah satunya adalah Indonesia, karena Indonesia merupakan negara yang dekat dengan Palestina. Kita memiliki hubungan yang sangat erat, kita memiliki hubungan kemanusiaan, keagamaan, bahkan Palestina merupakan salah satu yang menjadi pengakuan terhadap Indonesia merdeka 1945, dan itu membuat ikatan yang sangat erat, membuat Amerika mencanangkan bahwasanya Indonesia menjadi salah satu negara pengungsian yang akan dituju oleh warga Palestina. Anggapan Indonesia terhadap rancangan yang dikeluarkan oleh Donald Trump itu sendiri juga tidak kalah mengejutkannya, karena Kementerian Luar Negeri kita mengatakan bahwasanya mereka belum mendapatkan informasi sedikit pun tentang pengungsian warga Palestina ini yang seharusnya sudah sangat tersebar luas di kancah internasional. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar-benar tidak sampai informasi kepadanya, atau Indonesia benar-benar menolong warga kita? Dan Kementerian Luar Negeri kita juga memiliki alasan yang cukup kuat untuk melakukan penolakan. Kenapa begitu? Karena ketika relokasi terjadi, maka warga Palestina yang dikeluarkan dari kampung halaman mereka bisa dibilang diusir. Secara halus mereka diusir dari kampung mereka sendiri dengan dalih merenovasi kota Gaza, dengan dalih untuk memperbaiki kembali Palestina. Dan tentu saja, apakah Palestina yang telah diperbaiki nanti benar-benar untuk warga Gaza yang rumahnya ada di sana, atau itu untuk warga Israel? Gencatan senjata memberikan angin segar kepada warga Palestina. Selama 42 hari akan terjadi beberapa agenda seperti pertukaran sandera, relokasi, renovasi, dan juga berbagai macam aktivitas lainnya. Tapi yang jelas, sejak hari itu pengeboman diberhentikan. Sejak hari itu suara pistol mulai
mereda. Sejak hari itu bantuan-bantuan pasukan makanan masuk ke Gaza dan Palestina. Setelah 30 hari mereka terisolasi, tidak mendapatkan makanan dan minum, dan akhirnya mereka mendapatkan kembali apa yang mereka sangat-sangat butuhkan. Semua kejadian ini sangat-sangat mengejutkan kita, dan itu juga tidak terlepas dari berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga ini menjadi langkah awal bagi Palestina untuk resolusi damai atau bahkan merdeka suatu saat nanti. Dan kita doa bersama-sama mudah-mudahan gencatan senjata ini berlangsung dengan lancar selama 42 hari kalau bisa diperpanjang, dan semua sandera berhasil bertemu dengan keluarga mereka masing-masing. Dan yang jelas, apapun alasan Amerika dan Israel menyetujui gencatan senjata ini, kita harus terus waspada. Kenapa? Karena bisa jadi di balik gencatan senjata ini bisa jadi mereka benar-benar mundur, dan karena kerugian bisa jadi mereka memiliki rencana yang jauh lebih besar di belakang gencatan senjata ini. Mari kita sama-sama kawal, mari kita sama-sama selidiki, dan mari kita sama-sama mendukung saudara-saudara kita agar mendapatkan kemerdekaannya dan kembali hidup sejahtera seperti dahulu kala. Sampai jumpa di investigasi warga sipil selanjutnya, dan see ya.